Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang, jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selayang Pandang. Untuk video hari ini saya ingin membahas lagi tentang rendaman bawang putih dan madu yang difermentasikan selama 7 hari. Tapi sebelumnya, jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih dan ikuti terus video-video di Selayang Pandang Channel. Langsung aja kita bahas lagi tentang fermentasi bawang putih dan madu. Oke, sahabat Selayang Pandang, untuk video kita kali ini saya ingin membahas kembali fermentasi bawang putih dan madu yang difermentasikan selama 7 hari. Dulu awal-awal saya membuat channel ini, saya pernah membuat video tentang fermentasi bawang putih dan madu yang difermentasikan selama 7 hari. Itu dalam 2 video. Jadi part 1 itu cara pembuatannya, part 2 ini cara konsumsi dan manfaat dari rendaman bawang putih dan madu. Mohon maaf sekali karena video tersebut cukup banyak yang menonton, cukup ramai. Jadi banyak juga pro kontra, maksudnya karena videonya terbagi jadi 2, banyak yang bingung. Jadi mohon maaf, mungkin karena waktu itu baru banget saya membuat channel YouTube, jadi mungkin agak banyak kekurangan di sana sini. Jadi video tersebut, 2 video tersebut, video yang cukup banyak ditonton oleh para subscriber. Terima kasih banyak. Banyak yang paham, tapi banyak juga yang tidak paham. Makanya saya ingin membuat kembali, saya simpelkan dalam satu video, sekaligus ingin membahas Q&A yang banyak dipertanyakan dalam video tersebut. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya rangkum dalam video ini untuk saya jawab supaya semakin jelas. Jadi mohon maaf kalau video pertama saya itu sangat-sangat tidak jelas, banyak kekurangan. Jadi ya, insya Allah akan saya buat sesimpel mungkin dalam video ini untuk bisa menjawab semua pertanyaan dari pemirsa sahabat-sahabat Selayang Pandang Channel. Bahan yang digunakan sangat simpel, 2 aja, yaitu bawang putih dan juga madu. Madu mohon dipilih yang bagus ya, sahabat Selayang Pandang. Bagaimana cara memilih madu yang bagus? Silakan googling. Banyak sekali keterangan-keterangan bagaimana cara memilih madu yang bagus. Kemudian untuk ini bawang putih ini boleh memakai bawang putih biasa yang seperti ini atau bawang putih tunggal. Kalau bawang putih tunggal itu memang bawang putih yang khusus untuk jamu. Harganya mahal dan sulit didapat. Jadi sahabat Selayang Pandang silakan, apabila di daerah sahabat Selayang Pandang bawang putih tunggal berlimpah dengan harga yang murah, monggo memakai bawang putih tunggal karena memang lebih bagus. Tapi kalau misalnya sahabat Selayang Pandang di daerahnya tidak ada bawang putih tunggal, bawang putih biasa tidak masalah. Jadi saya juga
kalau membuat, saya juga melihat sikon. Kalau misalnya pada saat itu bawang putih tunggal mahal, saya tidak pakai bawang putih tunggal, pakai bawang putih biasa. Tetapi kalau misalnya pada saat itu ada stok bawang putih tunggal, kemudian harganya cukup murah, miring lah, kita pakai bawang putih tunggal. Karena bawang putih tunggal memang lebih bagus. Nah, ini kita cuci bersih. Kita kupas ya, kita kupas, kita cuci bersih, kemudian kita keringkan sama tisu. Jadi bawang putih ini setelah kita cuci, kita angin-anginkan, kita bersihkan satu-satu dengan tisu. Ini supaya apa? Supaya hasil fermentasi nanti tidak gampang menjamur, tidak ada campuran airnya. Jelas ya sahabat Sarang Pandang? Jadi kita kupas, kemudian kita cuci dan kita keringkan. Kita angin-anginkan dan kita kalau perlu kita lap pakai tisu. Demikian juga wadahnya. Wadahnya saya memakai kaca. Karena apa? Kaca ini bagus untuk fermentasi. Karena fermentasi itu menghasilkan semacam soda atau alkohol ya. Jadi supaya tidak mempengaruhi hasil dari fermentasi karena pengaruh wadah mungkin plastik dan lain sebagainya. Jadi saya cenderung memakai kaca sebagai media untuk pembuatan fermentasi. Oke, kemudian alatnya kita perlu ulekan. Ulekan ini yang kering juga, jadi jangan ada unsur air supaya tidak menimbulkan jamur. Jadi kita membuatnya sesuai kebutuhan ya sahabat Sayang Pandang. Kalau saya membuatnya itu saya cukupkan 1 bulan. Jadi 1 bulan habis kita bikin lagi. Jadi sedikit-sedikit aja sahabat Sayang Pandang, nggak perlu bikin yang banyak-banyak supaya kita cepat habis, kita bikin lagi. Gampang, kita geprek. Digeprek biasa aja. Nah, kita penuhin dalam toples. Ini saya bikin yang toples kecil aja ya sahabat Sayang Pandang. Nah, ini sebagai contoh segini ya sahabat Sayang Pandang. Jadi ada yang menanyakan, Bu, kenapa kok nggak di blender aja? Kalau di blender jadi bubur nanti. Jadi lebih tepatnya kita geprek aja, kita geprek kasar seperti ini hasilnya. Nah, ini nanti kita rendam dengan madu. Tuangin madunya sampai tenggelam. Ini sebenarnya kalau madunya ini nggak bisa, bawangnya memang nggak tenggelam ya, dia akan mengangkat, tapi setidaknya dia terbenam dalam madunya. Nah, ini kita tutup rapat, kita biarkan selama 7 hari di suhu ruang. Jadi kita biarkan geprekan bawang putih ini yang terendam dalam madu, ini kita biarkan selama 7 hari di suhu ruang. Di suhu ruang itu maksudnya ya di ruangan ini, tidak dimasukkan di dalam kulkas. Jadi ini dibiarkan di suhu ruang selama 7 hari. Nah, ini hari ke-7 ya sahabat Sayang Pandang, setelah kita membuat bawang putih dan madu. Nah, ini fermentasinya sudah jadi. Setelah kita biarkan di ruang suhu ruang atau ruangan biasa, ini akan terjadi gelembung-gelembung yang ada di atasnya. Nah, ini nanti kita bisa simpan di dalam lemari es. Manfaat dari bawang putih, fermentasi bawang putih dan madu ini adalah membantu memperlancar aliran darah.
kemudian membantu menurunkan tekanan darah tinggi, membantu regenerasi sel kulit, membantu mengendalikan kolesterol jahat, membantu memperkuat sistem imun, membantu mengatasi flu dan batuk, membantu mempercepat proses penyembuhan. Jadi sangat banyak sekali ya manfaatnya fermentasi bawang putih dan madu ini. Dan bahkan dari pengalaman yang sudah kemarin dari video yang pertama itu, bahwa fermentasi bawang putih dan madu ini mampu membantu bapak-bapak kemampuan di atas ranjang ya. Jadi ini bisa meningkatkan gairah seksual untuk suami istri. Kondisi yang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi bawang putih ini adalah satu, orang yang sedang dalam konsumsi obat dokter ya, kemudian memiliki perut yang sensitif, wanita hamil, kemudian yang sedang menstruasi. Nah, kemudian yang untuk tekanan darah rendah dan juga penyakit MAH itu juga perlu konsultasi ke dokter kalau misalnya ingin mengkonsumsi herbal bawang putih ini. Dosis pemakaian dari fermentasi bawang putih madu ini adalah 1 siung bawang putih kita makan sebelum sarapan dan juga sebelum tidur malam. Jadi 1 biji bawang putih dengan ditambah madunya kita konsumsi sebelum sarapan, ketika perut kosong, dan juga ketika akan tidur. Ini kita konsumsi ya, kita rasakan bagaimana rasanya. Baunya lumayan. Ya, saya coba 1 dan kita minum juga sekalian madunya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sedikit pedas, tapi sudah jauh berkurang dari bawang putih yang segar. Jadi karena sudah direndam selama 7 hari dengan madu, rasanya sudah manis. Baunya juga nggak begitu tajam bawang putih yang biasa. Kemudian bagi yang untuk ini sisanya setelah kita konsumsi, sisanya bisa ditaruh di lemari es. Kalau mau ditanyakan berapa tahannya atau berapa kuat ini bisa bertahan, ini bisa bertahan antara 1 bulan sampai 6 bulan. Bahkan ada yang bisa sampai hampir 1 tahun nih, yang kesaksian dari kemarin yang dari pembaca dari subscribernya Salah Yang Pandang ya. Ini bahkan ada yang sampai 6 bulan ini daya tahan dari fermentasi ini. Jadi kita rasakan aja rasanya selama tidak ada jamur yang tumbuh di dalam ini di dalam madu ini, dan rasanya masih seperti di awal, ini masih aman untuk dikonsumsi. Tetapi saran saya, silakan membuat fermentasi bawang putih dan madu ini sedikit-sedikit. Jadi sedikit setelah kita konsumsi habis kita bikin lagi. Jadi supaya menghindari kalau misalnya berjamur dan lain sebagainya. Karena sayang ya, bawang putih kan mahal. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang biasa ditanyakan tuh, kenapa setelah mengkonsumsi bawang putih ini ada rasa mual, agak sebah dan lain sebagainya. Nah ini ya, rasa ketika pertama kali meminum
fermentasi bawang putih dan madu ini setiap orang berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Tetapi kalau saya pribadi, saya memang merasa mual pertama kali, sebah, dan kita mengalami diare ya, karena biasanya kita dikuras untuk detoksinasi. Nah, ini biasanya berlangsung antara 1-3 hari ya. Kadang-kadang ya cuma 1 hari aja. Nanti setelah terbiasa, kita akan terbiasa dan tidak akan mengalami gangguan yang berarti. Jadi apabila tidak ada kondisi yang ada yang alergi bawang putih atau dan lain sebagainya, kondisi-kondisi seperti mual, kemudian sakit perut ke belakang itu adalah wajar karena memang dia detoksinasi ya, dikeluarkan semua racun-racun yang ada di dalam. Oke, sahabat Selayang Pandang, sampai di sini video saya tentang fermentasi bawang putih dan madu. Ini adalah video penjelasan dari video saya yang terdahulu. Lebih saya persingkat, saya jadikan satu video. Kalau dahulu adalah ada part 1 dan part 2 untuk proses pembuatan bawang putih ini. Nah, ini untuk video ini saya jelaskan lagi lebih ringkas lagi dalam satu video. Semoga semua pertanyaan dari sahabat Selayang Pandang terjawab. Semoga jelas dari proses pembuatannya sampai manfaatnya, kemudian kondisi siapa-siapa yang tidak diperbolehkan konsumsi bawang putih dan madu ini, atau juga manfaat-manfaat dari fermentasi bawang putih dan madu ini. Semoga bisa membantu dan bisa menjawab semua pertanyaan dari sahabat Selayang Pandang. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagi yang baru mampir di channel ini, jangan lupa dukung Selayang Pandang channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Invite juga ya, follow juga IG dari Selayang Pandang channel supaya kita bisa lebih deket lagi, kita bisa tanya-tanya lagi, sharing-sharing lagi tentang kesehatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang.